Halo Sobat Belajar, hari ini kita akan mempelajari sebuah apresiasi puisi yang dimana kita akan mengkaji sebuah struktural dan semiotika pada puisi. Nah, jadi dalam video ini akan terbagi menjadi 2 poin pembahasan. Yang pertama, analisis struktural dan pengertian-pengertian mengenai analisis semiotika. Langsung saja yang pertama kita masuk pada analisis struktural. Analisis struktural. Nah, secara definisi, struktural adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui secara teliti terhadap unsur-unsur yang ada di dalam sebuah karya sastra. Nah, hal tersebut sesuai untuk meneliti dan mengungkapkan makna karya sastra melalui pembahasan unsur-unsur yang saling berkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain secara struktural. Nah, pada dasarnya, analisis struktural melibatkan pemahaman terhadap struktur dan bagaimana struktur tersebut mempengaruhi fungsi dan keamanan suatu objek atau sistem. Nah, untuk tujuannya sendiri, analisis struktural menurut Tiu tahun 1991 yang menyatakan bahwa tujuan analisis struktural adalah membongkar dan memaparkan sedalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua unsur dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna secara menyeluruh. Sebuah karya sastra merupakan totalitas suatu keseluruhan yang bersifat artistik. Nah, sebuah totalitas yang terdapat dalam karya sastra mempunyai unsur-unsur yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain secara erat dan saling menguntungkan. Nah, adapun penggunaan analisis struktural ini terbagi menjadi dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Nah, yang pertama ada struktur fisik nih, ada tipografi. Adalah tata letak penulisan dalam puisi yang mempengaruhi cara pembaca, membaca, dan memahami puisi. Berikut beberapa elemen dalam tipografi itu kita dapat melihat tata letaknya, jenis huruf, dan penekanan atau nuansanya. Kemudian ada diksi, adalah pilihan kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu dan mengungkapkan ide atau gagasan. Nah, diksi ini memiliki kegunaan untuk menggambarkan ide, menambah nilai estetis. Nah, kemudian ada imaji, yaitu penggunaan kata-kata yang menciptakan gambaran mental atau sensoris di benak pembaca. Jenis-jenisnya ada imaji visual atau penglihatan, ada pendengaran, perabaan, penciuman, pengecap, dan lain-lain. Kemudian ada majas atau gaya bahasa. Ialah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan makna dengan cara kiasan, ibarat, atau perumpamaan. Nah, berikut jenis-jenis majas atau gaya bahasa dalam puisi. Yang pertama ada majas perbandingan, yaitu metafora, simile, dan personifikasi. Kemudian ada majas pertentangan, yaitu hiperbola, litotes, dan paradoks. Ada selanjutnya kata konkret, itu kata-kata yang menggambarkan objek atau benda yang nyata yang dapat dirasakan oleh panca indera. Nah, fungsi kata konkret itu menciptakan gambaran yang jelas dan meningkatkan daya tarik serta memperkuat makna. Nah, terakhir nih dari struktur, yaitu ada verifikasi, yaitu unsur yang berkaitan dengan keindahan dan struktur penyampaian puisi yang meliputi rimanya, ritme, dan metrum. Kemudian ada struktur batin. Yang pertama ada tema, ialah pokok pikiran, dasar cerita, gagasan, atau inti yang ingin disampaikan oleh penyair melalui karyanya. Kemudian ada rasa, yaitu sikap atau ungkapan emosional penyair terhadap inti permasalahan yang berada dalam puisinya. Kemudian ada nada, yaitu sikap penyair terhadap pembaca yang memiliki kaitan erat dengan tema dan rasa. Nah, berikut beberapa jenis nada, yaitu ada nada puitis, nada sentimental, nada ironis, nada inspiratif, dan nada reflektif. Kemudian ada amanat, yaitu pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Amanat ini bisa diperoleh baik secara tersurat maupun tersirat. Nah, analisis struktural dalam karya sastra tentunya berfokus pada hubungan antara unsur dan unsur dalam teks yang membentuk sebuah kesatuan yang bermakna. Nah, konsep struktur mengacu pada cara unsur-unsur seperti tema, alur, karakter, alat, alur, dan gaya yang berinteraksi untuk membangun pesan atau makna secara keseluruhan. Nah, setiap unsur tentu tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dalam sebuah pola tertentu yang menciptakan kesatuan naratif. Nah, itu tadi mengenai struktur. Sekarang semiotik. Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata Yunani, semion, yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai suatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain.
Semiotik juga mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu tanda. Nah, tanda yang terdapat dalam media sejatinya bukan merupakan tanda yang alami, tetapi telah dilakukan sebuah konstruksi pada media sehingga menghasilkan sebuah tanda tersebut. Nah, tanda yang dikonstruksi ini dilakukan oleh media dengan maksud dan tujuan tertentu. Konstruksi yang dilakukan berkaitan dengan bagaimana pekerjaan media melihat suatu realitas yang terjadi ketika disebarkan kepada khalayak. Khalayak juga melihatnya sebagai sebuah realitas yang mempunyai hubungan dengan pengalaman. Nah, pengetahuan khalayak dalam menanggapi sebuah realitas yang dilakukan oleh media. Nah, sistem tanda dalam bahasa Inggris science system merupakan konsep semiotika bahasa-bahasa pada bidang linguistik. Nah, Krida Laksana dalam Bruhastanti tahun 2005 menulis bahwa bahasa merupakan sistem tanda. Bahasa selalu merepresentasikan sesuatu dari yang abstrak sampai yang konkret. Bahasa bisa menjadi tanda sesuatu yang abstrak, misalnya senang, sedih, marah, kesal, dan lain-lain. Di sisi lain, bahasa juga merupakan tanda dari benda-benda nyata, misalnya seperti pohon yang berarti tumbuhan dengan batang dan daun kayu, kata meja yang berarti sebuah mebel atau perabotan yang memiliki permukaan datar dan kaki-kaki sebagai penyangga. Nah, demikian pembahasan mengenai analisis struktural dan semiotika dalam kegiatan apresiasi puisi. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Saya Elvira Azhara Ramsi dengan akhiran NIM 03 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.